Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fajaranti, NPM 2014-15-1003, kelas Kehutanan A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendugaan erosi tanah di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun berdasarkan metode USLE. Yang pertama ada pendahuluan. Proses erosi sebenarnya normal terjadi. Proses ini juga disebut erosi geologi. Erosi geologi termasuk erosi tanah yang terjadi pada era berbukit sama seperti terkikisnya tepi sungai sehingga mengakibatkan banjir selama periode penghujan yang lebat terus-menerus. Erosi geologi adalah suatu proses terus-menerus di mana erosi yang dipercepat terjadi karena aktivitas manusia yang menambah tingkat erosi. Menurut Is et al. 2008. Pada dasarnya, tanaman mampu mempengaruhi erosi karena antara lain yang pertama, intersepsi air hujan oleh tajuk dan adsorpsi melalui energi hujan sehingga memperkecil erosi. Yang kedua, pengaruh terhadap struktur tanah melalui penyebaran akar-akarnya. Yang ketiga, pengaruh terhadap limpasan permukaan. Keempat, peningkatan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Yang kelima, peningkatan kecepatan kehilangan air karena transpirasi. Vegetasi juga dapat menghambat aliran permukaan dan memperbesar infiltrasi. Selain itu, juga penyerapan air ke dalam tanah diperkuat oleh transpirasi atau penyerapan air melalui vegetasi. Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Simalungun pada Hulu Das Padang, yaitu pada Kecamatan Raya. Sampel tanah diambil dengan metode acak atau random. Sampel tanah terbagi menjadi dua, yaitu tanah utuh dan tanah biasa. Tanah utuh dengan menggunakan ring sampel untuk analisis sifat fisik seperti permeabilitas, kerapatan isi atau bulk density, dan struktur tanah. Tanah biasa untuk analisis tekstur dan bahan organik tanah. Analisis tanah dilaksanakan di laboratorium kimia dan kesuburan tanah serta di laboratorium riset dan teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Kriteria tingkat bahaya erosi tertera pada tabel 1. Berikut ialah tabel 1 yang berisi kelas tingkat bahaya erosi, lalu ada kehilangan tanah serta kriterianya menurut Finney and Morgan 1985 dalam Dewi et al. 2012. Lalu hasil dan pembahasan. Kajian erosi tanah diperoleh dari perhitungan masing-masing faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama faktor iklim, faktor tanah, faktor kemiringan atau topografi, faktor vegetasi, lalu faktor aktivitas manusia yang dihitung berdasarkan metode USLE. Yang pertama faktor erosivitas atau R. Nilai erosivitas diperoleh dari data curah hujan 10 tahun terakhir. Besarnya indeks erosivitas curah hujan pada lokasi penelitian dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebesar 865,80. Yang mengaruhi erosi ialah musim hujan. Besarnya intensitas curah hujan dan distribusi hujan menentukan kekuatan dispersi hujan terhadap tanah, jumlah dan kecepatan aliran permukaan, dan kerusakan erosi. Yang kedua ada erosi potensial atau A. Nilai erosi dapat dihitung berdasarkan hasil perhitungan terhadap faktor. Yang pertama, erosivitas atau R, erodibilitas atau K, topografi atau LS, vegetasi atau C, dan teknik konservasi atau P. Nilai erosi aktual pada lokasi penelitian tertera pada tabel 2 berikut ini, yaitu terdiri dari sampel, kemiringan lereng dalam persen, R, K, LS, T, yang nilai potensialnya sebesar ton per hektar per tahun. Erosi potensial diperoleh dari hasil perhitungan terhadap yaitu faktor erosivitas, faktor erodibilitas, dan faktor topografi. Hasil penelitian menunjukkan nilai erosi potensial yang terdapat pada lokasi penelitian lebih besar dari nilai erosi aktual. Besarnya nilai erosi dipengaruhi oleh
vegetasi, serta teknik konservasi. Faktor vegetasi dan teknik konservasi dalam erosi potensial dinilai 1. Nilai erosi aktual pada lokasi penelitian tertera pada tabel 3. Berikut ialah tabel 3 yang berisi sampel, kemiringan lereng dalam persen, R, K, LS, dan erosi potensial dalam ton hektar per tahun. Ketiga, ada erosi diperbolehkan atau T. Untuk menghitung laju erosi yang masih dapat ditoleransikan, diperoleh dalam faktor yang pertama, kedalaman tanah atau jenis tanah, kedalaman efektif tanah, umur guna atau resource life, lalu yang keempat ada kerapatan massa atau bulk density. Nilai laju erosi tanah dipengaruhi oleh kedalaman efektif tanah dan jenis tanah. Nilai laju erosi yang masih dapat ditoleransikan dapat dilihat pada tabel 4, yaitu berikut tabel 4, yaitu berisi sampel kemiringan lereng dalam persen, nilai faktor kedalaman tanah, kedalaman efektif tanah dalam sentimeter, umur guna dalam tahun, bulk density, lalu T yaitu dalam ton hektar per tahun. Lalu ada tingkat bahaya erosi atau TBE. Berdasarkan pada beberapa kemiringan dan vegetasi, maka diperoleh nilai pendugaan erosi tanah. Tingkat bahaya erosi diperoleh dari perbandingan antara nilai erosi aktual A dengan erosi yang masih diperbolehkan atau T per EDP. Besarnya nilai tingkat erosi tanah serta kriterianya tertera pada tabel ini. Berikut ialah tabel 5, yaitu nilai tingkat bahaya erosi TBE di Kecamatan Raya yang berisi sampel, kemiringan lereng dalam persen, lalu ada A, ada T per EDP, TBE, serta kriteria. Kesimpulannya, Kecamatan Raya pada kemiringan 30% vegetasi jeruk dan rumput memiliki kriteria tingkat bahaya erosi yang berat. Pada kemiringan 15,4% vegetasi kopi tanpa penutup tanah berada pada kriteria tingkat bahaya erosi sedang dan ringan. Dalam pengelolaan tanah, sebaiknya pada kemiringan lebih dari 8% dilakukan teknik konservasi seperti teras bangku, pembuatan guludan, maupun penanaman sesuai kontur agar tidak menimbulkan erosi yang berat. Daftar pustaka dikutip dari jurnal Juwita MDKK 2013. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.